Selamat pagi adik-adik, kembali di channel Mate Lagi. Nah, hari ini saya hadir untuk membahas materi lanjutan kelas 7 yaitu jajar genjang, ya. Jadi ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya sudah saya presentasikan di video sebelumnya. Oke, kita langsung aja. Jajar genjang adalah bangun datar segi empat yang memiliki dua panjang sisi yang saling sejajar dan sama panjang, ya. Ini pengertiannya hampir sama dengan persegi panjang, namun yang membedakan adalah di sudutnya nanti ada, ya. Oke, kita masuk ke sifat-sifatnya. Ya, unsur-unsur jajar genjang. Apa yang menjadi unsur jajar genjang? Yang pertama kita lihat dulu gambar jajar genjang, ya. Inilah jajar genjang ABCD. Oke. Sisi jajar genjang yang merupakan sisi jajar genjang adalah AB, BC, CD, dan AD. Oke, paham ya? Yang berikut diagonal jajar genjang. Bisa kita lihat di sini diagonal jajar genjang ini. Nah, inilah diagonal jajar genjang ada, ya. Nah, ini juga. Jadi dia memiliki dua diagonal, di mana kedua diagonal tidak sama panjangnya ada, ya. Oke. Alas jajar genjang. Nah, inilah alas jajar genjang, tapi bisa juga jadi ini, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tinggi. Nah, yang mana yang menjadi tinggi jajar genjang? Ingat deh, prinsip dari tinggi jajar genjang adalah harus tegak lurus dengan alas. Nah, contohnya ini. Ini kan tingginya nih. Ini harus tegak lurus dengan alas. Jadi apa yang tegak lurus itu yang menjadi alas. Nih, inilah alasnya nanti ada, ya. Oke, jadi kalau misalnya kita buat ini bisa juga jadi alas. Ini, tetapi tingginya harus tegak lurus. Berarti ini ke sini nanti kan adik kan? Ini harus tegak lurus, ya. Oke, paham? Iya. Kita masuk ke sifat-sifat jajar genjang, ya. Yang pertama, panjang sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, ini yang berhadapan dengan ini. Jadi panjang ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama, ya. Oke. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sudut yang berhadapan di sini adalah sudut A berhadapan dengan sudut C, ya. Jadi besar sudut A dengan sudut C pasti sama, ya. Dan sudut D berhadapan dengan sudut B, ya. Besar sudut A dengan C sama, B dengan D juga sama. Oke, paham ya adik-adik, ya. Diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua bagian yang kongruen. Nah, di sini kata-kata kongruen artinya sama persis, ya. Contohnya diagonal AC ini. Diagonal AC ini, yang ini ya, yang ini membagi jajar genjang menjadi dua bagian sama besar. Yang ini dengan bagian yang ini. Nah, sementara diagonal BD membagi ini menjadi dengan ini. Jadi sama panjangnya dia, luasnya, ya. Oke. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Artinya gini. Ini panjang ini ke sini, di titik potongnya ini, panjang ini ke sini sama dengan panjang dari ini ke sini. Sama halnya dengan ini ke sini sama dengan ini ke sini, ya. Atau biar lebih jelas, biar kakak buatkan, ya. Nah, artinya gini. Panjang ini ke sini sama panjangnya dengan ini ke sini. Adik-adik, ya. Dan sama halnya dengan yang ini. Ini sama panjangnya dengan yang ini. Oke, paham ya? Yang berikut, jumlah kedua sisi yang sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah, yang berdekatan di sini maksudnya adalah nih. Gini. Sudut ini ya, sudut A berdekatan langsung dengan sudut B. Ya. Jadi sudut A ditambah sudut B 180 derajat. Begitu juga dengan sudut A dengan sudut D, ya. Jadi ini tambah ini harus 180 derajat. Oke, pahamnya adik-adik, ya. Ya, kita lanjut ke rumus yang biasa dipakai di jajar genjang. Yang pertama, keliling. Keliling adalah 2 kali A tambah B, artinya 2 kali A ditambah 2 kali B. Nah, bisa kita buat di sini yang mana jadi A terserah, ya. Nih, misalnya ini A, ini B. Berarti 2 kali A dengan 2 kali B. Paham, ya? Berikut. Luasnya adalah alas kali tinggi, yaitu alas dikali tinggi. Nah, gampang adik-adik, ya. Paham untuk teorinya, ya. Kita lanjut ke
contoh soalnya ya. Yang pertama nih. Soal yang pertama di sini, hitunglah keliling suatu jajar genjang yang memiliki sisi 15 cm dan 21 cm. Inilah gambarnya ya. Gambar dari jajar genjang. Nah, di sini bisa kita tuliskan supaya lebih gampang di gambarnya. Ini 15 nih. Ya. Ini 21. Jadi tadi kita ingat bahwa keliling adalah 2 dikali A tambah B. Oke. Jadi tinggal mensubstitusikan nilai yang sudah dikasih tahu tadi. A itu alas, B itu sisi yang lain, yaitu 15 ditambah 21. Bisa kita jumlahkan dulu yang di dalam ya. 36. Hasilnya adalah 72 cm. Oke, gampang ya. Nah, kita lanjut ke soal yang berikut. Tentukan luas jajar genjang berikut. Nah, yang mana jajar genjangnya? Ini. Sini, Dek, sudah dikasih tahu yang mana alas dan yang mana tinggi ya. Nah, ini alas ya. Alas. Berarti kita kembali tulis dulu apa rumus luas dari jajar genjang, yaitu alas dikali tinggi. Nah, alasnya adalah, seperti tadi, alas tidak selalu di bawah ya adik-adik ya. Alasnya di sini. Kenapa? Karena tinggi yang dikasih tahu adalah ini adik ya. Nih. Nah, ini pasti tegak lurus dengan ini ya. Jadi kita langsung masukkan aja. Berarti 13 cm dikali 8 cm. Hasilnya berapa, Dek? 104 cm pangkat 2, karena cm kali cm menghasilkan cm pangkat 2. Paham ya? Gampang kan? Iya. Kita lanjut ke yang berikut. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya ya. Di sini kita disuruh menentukan nilai X, Y, dan Z. Di mana X dan Z adalah sudut ya. Nilai sudut di sini. Oke. Sudut X di sini, Y di sini, Z di sini. Nah, tadi sudah kita tahu bahwa sudut yang berdekatan ini besarnya ini pasti sama dengan ini. Bisa ya? Ini dengan ini berdekatan dengan ini. Ya, berarti ini tambah ini harus 180 derajat. Oke. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sudut A ditambah sudut D, karena mereka berdekatan ya, sama dengan 180 derajat. Ya, gampang ya? Tinggal memasukkan aja. Sudut A nya berapa? 5x tambah 125, hasilnya 180. Berarti ini bisa kita pindahkan. Kita kan mencari nilai X nih. Kita sisakan aja di ruas kiri ini X, yang punya X 180. Ingat, pindahan kalau dia operasi penjumlahan di sini, pindah ke sini jadi kurang. Gampang ya? Oke. 5x sama dengan 180 kurang 125. Berapa itu adik-adik ya? Itu 55. Berarti bisa kita simpulkan X sama dengan 55 dibagi 5, hasilnya 11. Gampangnya adik-adik ya? Nah, sekarang kita masuk mencari nilai Y. Nah, di sini Y itu kan sudut berhadapan dengan bahwa sudut B sama dengan sudut D. Kenapa? Karena sudut mereka saling berhadapan. Karena sudut D sama dengan 125, maka sudut B juga 125. Ya. Sekarang kita masuk ke nilai Z, menentukan nilai Z. Nilai Z bagaimana? Sama halnya dengan yang tadi. Bisa kita buat gini deh ya. Atau kita pakai ini ke sini boleh. Ya, ini ke sini karena ini berdekatan dengan ini kan. Langsung aja ya. 125 ditambah 2Z sama dengan 180. Bagus. Berarti 2Z sama dengan 180 dikurang 125. Berarti Z sama dengan 55 dibagi 2. Hasilnya adalah 27,5. Inilah nilai Z. Paham ya adik-adik ya? Gampang ya? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana menghitung keliling? Di sini contoh soal nomor berikut, yaitu hitunglah keliling jajar genjang jika panjang CF sama dengan 3 cm,
EB sama dengan 6 cm dan AD sama dengan 5 cm. Ya, ini bisa kita lihat gambarnya. Oke, bisa kita langsung selesaikan di gambarnya aja ya, biar lebih gampang. Kita tulis apa yang menjadi informasi. Di sini CF adalah 3. CF itu sampai sini deh ya. Nih, ini 3. Oke, EB-nya ini sampai sini EB ada ya. Ini sampai sini EB, yaitu 6 cm. Oke, dan AD-nya berapa? 5 cm. Oke, yang ditanya adalah keliling jajar genjang. Masih ingat ya? Keliling rumusnya tadi apa? 2 kali A tambah B. Oke, coba kita lihat informasinya. Dari sini kan D, ini panjang CF 3, panjang EB 6. Sementara panjang DC bisa kita lihat ya, berarti panjang EB sama dengan panjang DF, yaitu berarti di sini 6 kan, D? Iya. Di sini pun 5 karena panjang ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Berarti di sini pun 3 juga ya. Berarti bisa kita tahu bahwa panjang ini ke sini 9, yang ini 5. Tinggal masukkan 2 dikali 9 ditambah 5. Hasilnya berapa? 2 dikali 14 sama dengan 28 cm. Gampang ya? Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di komentar ya, dia, atau materi yang mau diminta, atau contoh soal pun bisa, soal yang lain misalnya. Oke, kita lanjut. Suatu jajar genjang memiliki keliling, ya, memiliki keliling. Panjang salah satu sisinya 16 cm. Ya, hitunglah panjang sisi yang lainnya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita paham tentang rumusnya ya. Nah, di sini kan keliling dikasih tahu nih, keliling sama dengan 2A ditambah B. Oke. Nah, tinggal kita substitusikan aja. Ini nilai keliling nih. Ini nilai panjang sisi yang satu lagi. Ya. Berarti keliling, berarti kita substitusikan aja ke sini. Kelilingnya itu 52 sama dengan 2 dikali A ditambah 16. Bisa, atau ini pun kita ganti 16 tambah B, bisa saja ya. Oke, dari gini supaya lebih cepat, semoga sudah paham ya bagaimana cara menyelesaikan supaya cepat. Ini bagikan ke sini ya, karena ini dengan ini perkalian ya, ini satu suku jadinya. Oke, ini menjadi 26 sama dengan A ditambah 16. Karena A yang mau kita cari, maka tinggalkan A di sebelah sini. Berarti 26 dikurang 16. Kenapa kurang? Karena di sini penjumlahan. Berarti hasilnya 10 lah nilai A. Gampangnya adik-adik ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini soal aplikasi ya. Karena berupa soal cerita. Nah, ini adalah bagaimana menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Taman di depan rumah Pak Budi berbentuk jajar genjang. Oke, tamannya berbentuk jajar genjang. Jadi panjang sisi yang berbeda adalah, nah ini panjang sisi yang berbeda ya, karena ada dua jenis sisi jajar genjang. Di sini sudah dikasih tahu langsung 8 meter dan 12 meter. Di sekeliling taman tersebut dipasang lampu tiap 4 meter. Berapa banyak lampu yang terpasang? Nah, bisa kita buat nih ilustrasinya gini ya. Ini gambar jajar genjangnya nih. Ya. Panjangnya ini katanya 12 meter. Ini 8 meter. Bisa juga terbalik, nggak masalah ya. Nah, karena kita hanya menghitung banyak yang listrik. Nah, setiap 4 meter ya, ini 4 meter. Kita dipasang-pasang lampu ya. Nah, tapi kita bisa hitung manual seperti ini, kita bagi-bagi boleh, tapi masalahnya kan lama nih. Jadi bisa kita menggunakan rumus keliling. Keliling tadi rumusnya apa? 2 kali A ditambah B ya. Berarti 2 dikali 8 ditambah 12. Oke. Berarti bisa kita temukan keliling sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 meter lah panjang kelilingnya. Nah, dari sini ketika kita sudah dapat jumlah lampu, yaitu tinggal membagikan kelilingnya
dibagikan berapa meter dia? Tiap berapa meter? Tiap 4 meter, bagikan ke 4. Berarti hasilnya adalah berapa? Iya, dapat 10 lampu. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Suatu cacar genjang memiliki luas 1764 desimeter pangkat 2 dan panjangnya 63. Tinggi cacar genjang berapa? Nah, di sini kita pakai rumus luas ya. Luas sama dengan alas dikali tinggi ya. Luasnya masukkan aja 174 sama dengan panjang bisa kita buat sini 63 dikali tinggi ya. Berarti tinggi sama dengan 1764 dibagi 63. Maka tingginya diperoleh hasil baginya ini adalah 28. Gampang ya? Iya. Jadi demikian video saya kali ini. Jangan lupa di subscribe ya, biar bisa nanti mengikuti video-video yang berikut, karena masih ada video-video menarik berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih.